Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. 3 hari berlalu, dan pagi ini Elma masih termenung di depan mesin cucinya yang menyala karena tidak ada pekerjaan. Sedari kemarin dia mencuci semua kain, menyibukkan diri dengan terus mengurus rumah. Namun dari banyaknya semua pekerjaan itu, tidak ada yang mampu mengisi kekosongan hatinya. Kadang tanpa sadar, Elma masih berteriak memanggil Arkan untuk segera sarapan. Atau tiba-tiba saat malam dia mendatangi kamar sang anak untuk memeriksa apakah Arkan tidur dengan nyenyak. Elma membuang nafasnya, kembali menghirup dalam-dalam dan membuangnya lagi dengan sembarangan. Berulang kali sampai terasa sedikit lega di dalam hatinya. Saat ini pasti Danu sedang menikmati hidupnya, bekerja, tertawa bersama teman-temannya. Sementara aku masih saja terkurung di rumah ini dan meratapi nasibku sendiri, ucap Elma bicara pada dirinya sendiri yang malang. Menyadari akan hal itu, Elma dengan segera menyelesaikan semua pekerjaan rumah. Hari ini dia berniat untuk menemui salah satu temannya, sekedar bertemu dan coba menikmati kehidupannya sendiri. Jam 10 pagi, Elma keluar rumah. Dia sengaja melewati sekolah sang anak untuk sedikit mengobati rindu. Dia memang tidak bertemu dengan Arkan, namun melihat sekolahnya saja sudah cukup membuatnya senang. Elma menemui Risa, teman kecilnya dulu yang kini bekerja di toko baju. Bukan toko baju di mall, melainkan di pasar tradisional modern. Elma mengunjungi Risa di tempat temannya itu bekerja. Masuk ke dalam toko itu seperti seorang pembeli, toko yang penuh dengan tumpukan baju dan banyak pelanggan. Di mana Risa? Batin Elma. Dia mengedarkan pandangan mencari sosok sang teman. Namun ramainya toko ini membuat dia kesulitan. "Permisi Mbak," ucap seorang wanita hingga membuat Elma cukup terkejut. Elma menyingkir, memberi tempat orang itu untuk memilih baju di tempatnya berdiri tadi. Di jam siang seperti ini, toko masih saja ramai. Elma pikir menjelang jam istirahat, toko akan sedikit sepi. Elma lantas berniat keluar, menunggu Risa di depan toko saja. Tapi langkahnya terhenti saat tiba-tiba tangannya ditarik oleh seseorang. "Elma," pekik Risa dengan riang. "Ya ampun Riz, akhirnya ketemu. Aku sudah dari tadi." "Maaf ya, emang lagi ramai, jadi aku sibuk. Kamu tunggu saja di luar, kan ada kursi tunggu. Nanti aku temui kamu saat aku makan siang," jelas Risa dengan suara menggebu. Dia bahkan langsung memeluk Elma sebentar dan kemudian pergi lagi. Belum sempat Elma membalas ucapannya yang panjang lebar itu. Dan melihat Risa yang sudah menghilang entah kemana, Elma hanya mampu tersenyum kecut, malah merasa kedatangannya kemari mengganggu kesibukan sang sahabat. Tapi sudah terlanjur basah. Akhirnya Elma menunggu di tempat yang tadi Risa beritahu. Duduk di kursi panjang yang ada di depan toko baju grosir dan eceran yang tidak pernah sepi. Elma bahkan tak duduk sendiri di kursi tunggu itu. Banyak juga orang yang duduk di sana. Bahkan beberapa ada yang berdiri dan duduk di teras. Sekitar 1 jam Elma menunggu dan akhirnya Risa baru kembali menemui dia. "Ya ampun El, maaf ya, kamu sih mendadak," ucap Risa. Dia kemudian menarik Elma untuk pergi dari sana. "Kita mau kemana?" tanya Elma. Dia biarkan tangannya ditarik oleh Risa, berjalan mengikuti sang sahabat. "Kita makan ketoprak di depan, aku traktir." "Tapi Riz, cepat, nanti waktu istirahatku habis."
Akhirnya Elma hanya bisa menurut. "Tumben kamu menemui aku, sudah kepikiran mau kerja?" tanya Risa di sela-sela mereka yang tengah menyantap ketoprak sebagai makan siang. Ketoprak adalah menu favorit makan siang para pekerja di pasar ini. Selain harganya yang murah, isinya juga lengkap. Ada lontong, toge sebagai sayuran, dan juga mie putih, lengkap dengan kerupuk. Sangat enak dan juga mengenyangkan. Semenjak menikah, Elma selalu menghabiskan waktunya di rumah. Risa sudah berulang kali mengajak Elma untuk bekerja juga seperti dia. Selain menghilangkan jenuh, mereka juga bisa membantu ekonomi keluarga. Apalagi saat ini anak-anak mereka sudah cukup besar untuk ditinggal bekerja. Dan mendengar pertanyaan sang sahabat, Elma pun tersenyum kecil. Sebenarnya belum terlintas dalam benaknya untuk mulai bekerja, tapi mendengar tawaran itu, rasanya juga tak salah untuk mulai mencoba. "Tapi kerja apa, Riz? Aku tidak ahli di semua bidang. Kamu enak pintar ngomong." "Bisa atau tidaknya itu tergantung kemauan kita, El. Mau belajar atau tidak?" Elma tak menjawab, merasa balasan Risa terlalu benar untuk dibantah. "Tapi kerja apa?" tanya Elma akhirnya. "Serius, kamu mau kerja? Kalau serius biar aku carikan. Tapi kalau sekarang ya belum ada." Elma mengangguk. "Bagaimana dengan Danu? Apa dia akan mengizinkan jika kamu bekerja?" tanya Risa lagi. Dia juga mengenal Danu sebagai suami Elma. Risa tidak ingin ajakannya ini nanti malah membuat hubungan Elma dan Danu jadi berselisih. Setahu Risa, selama ini Danu juga tidak mengizinkan Elma untuk bekerja. "Tentang Mas Danu, nanti biar aku bicara lagi. Semoga saja dia mengizinkan," balas Elma, bicara seolah-olah hubungannya dengan Danu dalam keadaan baik-baik saja. Namun seperti ini Elma, dia tidak pernah menceritakan masalah rumah tangganya pada siapapun, bahkan tidak dengan Herman dan Lucy. Semuanya dia simpan sendiri rapat-rapat. Cukup dia dan Danu yang tahu. "Bagus deh, kalau suamimu tidak mengizinkan, aku tidak akan menawarkanmu pekerjaan." Elma tersenyum kecil, membuat Risa benar-benar tak akan bisa tahu jika sebenarnya dia dan Danu sudah memutuskan untuk berpisah. Dan teringat akan Danu semakin membuat Elma mantap untuk bekerja. Saat ini dia sudah memutuskan untuk berpisah dengan Danu, maka Elma tak bisa lagi menggantungkan hidupnya pada pria itu. Mau tidak mau, saat ini Elma harus bisa berdiri di kakinya sendiri dan bersandar pada punggungnya sendiri. Apapun yang dia butuhkan harus bisa dipenuhinya sendiri, juga tentang Arkan yang harus dia pikirkan bagaimana nanti. Setelah Arkan lulus, sang anak akan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA yang pasti biayanya akan semakin mahal. Memikirkan itu semua membuat Elma semakin mantap untuk segera bekerja. Apapun itu akan dia lakukan untuk hidupnya dan sang anak. "El, maaf ya, aku tidak bisa menemani kamu. Aku harus kembali bekerja," ucap Risa setelah mereka selesai makan siang bersama. Kini Risa dan Elma tengah berjalan kembali ke toko baju. "Aku yang harusnya meminta maaf, Riz. Kedatanganku membuatmu tambah repot." "Iya," balas Risa dengan terkekeh, membuat Elma juga ikut tertawa pelan. "Aku akan segera kabari kamu kalau ada lowongan kerja." "Iya, Riz, aku tunggu kabar baiknya." Setelah bersepakat, mereka pun berpisah. Risa masuk ke dalam toko baju dan kembali bekerja, sementara Elma memutuskan untuk langsung pulang. Pulang dengan perasaan yang lebih tenang dan seperti menemukan tujuan hidupnya yang baru.